Kita curahkan salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dalam kesempatan ini saya akan sedikit memaparkan yaitu mengenai penilaian kinerja Kepala Sekolah SMP PGRI 1 Ciawi yang di tahun 2020. Pertama mungkin profil saya, siapa tahu ada yang tidak tahu nama saya yang baru bertemu ya Bapak, terutama dari Wijaya Plus. Saya Ibu Nuni Salmia, kebetulan saya juga alumni dari UPI Bandung. Pertama kali saya menjabat yaitu tanggal 19 Desember 2019 di SMP PGRI 1 Ciawi. Jadi saya anak bawang. Bawangnya bawang bombay tapi ya. Iya. Di sini data sekolah kami yaitu SMP PGRI 1 Ciawi. Kalau tahun berdiri 1977, jadi tepatnya di tahun kemarin itu 2022, usia kami itu usia mejehna yaitu 45 tahun. Ya, usia kami yang sebelumnya mungkin kalau dari historis itu banyak Bapak Ibu bukti bisa nyata bahwa sekolah ini berdiri bukan sesuatu yang mudah. Seperti misalnya Ibu Yasinta, Ibu Kristi, itu ada senior-senior kami yang mengembangkan daripada SMP PGRI 1 Ciawi. Jadi 45 tahun itu bukan hal yang mudah ketika kami berkembang, ya. Tapi mudah-mudahan ke depannya kami bisa lebih berkembang lagi mewakili persekolahan PGRI di Kabupaten Bogor. Kami sekolah kecil, kalau dibilang kecil dengan jumlah luas tanahnya hanya 2.100 yang seharusnya kan 7.000 ya kalau untuk membuka sekolah baru, tapi insya Allah dengan seperti ini kedepannya kita akan lebih baik lagi. Kemudian ini untuk jumlah peserta didik di tahun sekarang yaitu jumlahnya 460. Kami mendapatkan penurunan peserta didik mungkin juga dirasakan oleh sekolah lain yaitu pada masa pandemi. Ya, kehilangan peserta didik kurang lebih hampir 2 kelas ya. 1 kelas setengah lah kalau dihitung setengah ya, yaitu yang biasanya kami ada 530 atau 520, setelah masa pandemi 2 tahun mendekati 3 tahun, kami tahun ini berjumlahkan 460 siswa. Kemudian untuk rombelnya juga yang biasanya 6 kelas, sekarang kami alhamdulillah kami syukuri yaitu ada 5 rombel di setiap jenjang. Jadi totalnya adalah 15 rombel. Ini data guru kami, ada 26 guru di kami. Ya, dengan masa pendidikannya juga, dan ada 1 DPK, Ibu Kristi kebetulan ada yang diperbantukan di kami. Ini visi, misi, dan tujuan sekolah. Oke. Untuk visi yang dicantumkan ke dalam buku yang dilaporkan kepada pemerintah ya, yang merupakan hasil dari pemaparan diskusi kami, yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, unggul dalam olahraga, dan berwawasan lingkungan. Kemudian indikator yang dimunculkan yaitu unggul dalam iman dan takwa. Ya, kemudian melaksanakan kegiatan keagamaan, unggul dalam prestasi bidang akademik dan non akademik, terwujudnya pendidikan lingkungan hidup di sekolah. Ini semua bersumber dari keadaan anak-anak sekarang. Di mana anak-anak sekarang kalau tidak dilandasi dengan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sepertinya kita akan merasa kesulitan. Maka semuanya selalu dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah tidak hanya PGRI 2, Pak, PGRI 1 juga punya ustadz. Ya, alhamdulillah sepertinya setiap sekolah insya Allah ada ustadznya, insya Allah. Kemudian untuk misinya yaitu menanamkan keimanan ketakwaan melalui pembiasaan bersifat keagamaan, berupa sholat berjamaah di sini ada duha, ada sholat zuhur, ya. Kemudian pembacaan Asmaul Husna, salawatan, dan di hari Jumat itu kita ada pembacaan sholat dan tadarus ya, itu di hari Jumat. Selain itu juga ada kegiatan di luar keagamaan. Kemudian melaksanakan pembinaan akademik dan non akademik. Kenapa saya menekankan pembinaannya di non akademik dan akademik?
Karena input kami akui, input kami itu siswanya bukan siswa unggulan. Input kami itu siswanya siswa, kalau kasarnya Pak ya, kalau dulu sisa gitu ya, panyesa dari negeri-negeri. Tapi ternyata bukan seperti itu Pak. Kami pun bisa berprestasi, tidak hanya di akademik tapi juga non akademik. Alhamdulillah minat bakat anak-anak sudah tersalurkan di PGRI 2, PGRI 1, mohon maaf. Lihat Bu Eka ya. Kemudian mengikuti kompetisi tingkat nasional, itu keinginan kami sampai tingkat nasional, dan alhamdulillah selalu menjadi partisipan saja, tapi kami sudah ke sana, yaitu KOSN dan lain sebagainya. Menanamkan karakter peserta didik yang bertanggung jawab terhadap sekolah, lingkungan, bangsa, dan negara. Itu misi kami, dan tujuannya adalah mengembangkan budaya sekolah yang religius, terwujudnya peserta didik yang memiliki ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan mampu mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari baik dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Terwujudnya peserta didik yang memiliki kepedulian terhadap sekolah dan lingkungannya. Itu mungkin visi dan misi kami yang kalau dibaca gitu-gitu we, tapi mencoba kami untuk menerapkan. Itu yang paling penting. Kemudian ada misi saya sebagai pemimpin atau kepala sekolah. Karena kepala sekolah itu harus memiliki 5 kompetensi ya Pak ya. Di antaranya itu ada kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial. Nah di sini saya coba terapkan kepada misi kepala sekolah, di antaranya yaitu menyehatkan manajemen sekolah. Saya tidak bekerja sendiri, tapi saya bekerja dengan tim. Bagaimana menyehatkan manajemen sekolah atau mengelola sekolah supaya semuanya lebih terarah, presisi, ya, tepat pada tujuan. Tidak hanya mengumpulkan murid, tapi juga murid ini mau diapakan. Nah, itu kan PR untuk kami sebagai guru, sebagai pendidik. Kemudian mencerdaskan siswa di bidang akademik dan meningkatkan kompetensi siswa di bidang non akademik, membangun sikap moral pribadi yang unggul. Sikap sopan, santun sudah biasa, tapi apalagi sikap yang bisa dimunculkan. Nah, kami coba menggali ke sana. Kemudian moralnya, bagaimana mengenai kejujuran, ketakwaan, kemudian yang sifatnya menjadi tanggung jawab kita untuk mengembangkan. Jadi tidak hanya murid itu sendiri, tapi kita pun harus mencoba untuk mengembangkan dari harus seperti apa anak-anak itu bertingkah laku. Kemudian pribadi yang unggul, karena ini juga menjadi nilai jual kami untuk orang tua. Mendorong guru untuk meningkatkan kualitas akademik dan profesionalisme melalui pengembangan diri, penguasaan iptek dan informasi. Masa pandemi memang dikeluhkan, tapi ternyata di balik itu ada hikmah. Hikmahnya adalah mau tidak mau kita harus berkenalan dengan teknologi. Kita harus tahu bagaimana supaya anak tetap belajar walaupun anak itu tidak datang ke sekolah. Nah, di antaranya kami memperkenalkan, saya terutama memperkenalkan bagaimana kita harus menerapkan teknologi itu di sekolah. Guru tidak hanya klasikal, seperti tadi Bapak bilang, tidak hanya klasikal, tapi guru juga harus mempunyai ide, harus mempunyai kreativitas, harus mempunyai inovasi. Nah, saya menekankan untuk setiap guru itu menguasai iptek dan informasi. Informasi apa sekarang tidak ada pun, sekarang sudah ayo baca tapi lewat gadget. Mau tidak mau dibaca. Walaupun tadi Pak Aceh bilang, kalau kita baca riut gitu ya. Tapi mau tidak mau harus seperti itu. Karena tuntutan daripada setelah pandemi ternyata kita nggak boleh mundur, teknologi itu harus terus. Itu mungkin hikmahnya ya, walaupun banyak keluhan tapi ada hikmahnya. Itu misi kepala sekolah, dan sehingga di sini saya punya target. Yang pertama adalah memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan. Ya tadi guru bisa mengembangkan potensi, bisa mengembangkan kemampuan, bisa mengembangkan yang lainnya sehingga pelayanan terhadap anak itu terpenuhi. Anak tetap belajar dari segi pembelajaran. Dari segi sapras anak tetap terlayani, dari segi administrasi juga kami tetap melayani. Ya, itu target saya ya. Kemudian memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik dan peserta didik. Tidak dipungkiri anak-anak kami adalah anak-anak yang sebagian besar itu adalah
broken home atau akibat pemisahan dari bapak dan ibunya. Sehingga banyak sekali problem-problem yang muncul bukan dari lingkungan sekolah tapi dulu dari rumah, dari sosial mereka. Selain akhirnya mempengaruhi sosial dia psikologi dia sendiri. Nah, disitulah target saya akhirnya harus ada bimbingan konseling. Muncullah kami akhirnya program bimbingan konseling dengan guru pembimbing konselingnya per jenjang 1 guru. Jadi 1 berbanding 150 siswa dan sudah terjadwalkan, insya Allah semuanya akan berjalan dengan lancar, insya Allah. Begitupun dengan guru, tidak dipungkiri kami pun punya problem, tidak hanya di sekolah tapi di keluarga, di lingkungan. Nah itu pun kita bisa bersharing. Ya, itu targetnya, jangan sampai problem di rumah dibawa ke sekolah, anak-anak kacau gitu ya. Tapi problem di rumah ini kita sharing, kita bagi, kita saling menguatkan, kemudian ke anak pun tidak terlalu berpengaruh untuk apa yang menjadi tekanan psikologi kita sebagai pendidik. Kemudian selanjutnya sini saya akan memaparkan tentang implementasi strategi sebagai seorang pemimpin. Diantaranya awal rencana kerja kami berunding dengan para wakil struktural, merencanakan dalam 1 tahun apa saja yang akan dikerjakan atau target walaupun tidak 100% tapi minimal sudah terlaksana. Kemudian kami struktural yang memang bisa kita ajak untuk bersinergi karena rencana misalnya dengan kurikulum, berarti kita bersinergi dengan kurikulum, nanti ada penjadwalan yang berhubungan dengan kesiswaan. Kami pun akan mengajak kesiswaan, berhubungan dengan guru, ya kami pun akan mengajak dengan guru. Nah itu bersinergi. Kemudian kita melihat ke sarana prasarana karena tidak dipungkiri juga Sapras itu menjadi nilai jual juga, Pak. Orang kadang melihat gini, sekolahnya bagus. Nah, akhirnya orang tua percaya. Sekolahnya lengkap, orang tua percaya. Padahal tidak begitu ya, Bu ya. Sapras bisa bagus, belum tentu dalamnya misalkan pendidiknya bagus. Nah, itu juga sebetulnya menjadi perhitungan. Kemudian di kurikulum, alhamdulillah kurikulum kami sudah IKM, ya implementasi kurikulum merdeka untuk kelas 7. Sedang ngalalanyahan lah ya, mudah-mudahan bisa menjadi berubah walaupun masih belajar. Tapi kami sudah menerapkan dan alhamdulillah kami sudah melaksanakan 2 tema untuk proyeknya dan semua didukung oleh komite, terutama kelas 7 alhamdulillah, dan fasilitatornya juga alhamdulillah sudah mendukung semua, jadi berjalan dengan baik. Kemudian di kurikulum biasanya kami juga melaksanakan supervisi, yaitu supervisi pegawai dan supervisi tenaga pendidikan. Ya, untuk supervisi tenaga kependidikan bekerja sama dengan wakil kurikulum itu sudah terjadwalkan, di bulan tertentu kami akan melaksanakan supervisi. Kalau untuk supervisi pegawai kami belum terjadwal, tapi sering ada pemantauan langsung karena kami juga kemarin menjadi sampling dari Dinas Arsip dan Perpustakaan. Alhamdulillah dari tahun 1981 kelulusan pertama itu kami masih ada buku induk. Makanya kemarin itu dari Dinas Kearsipan langsung hebat. Bagaimana cara menyimpannya? Insya Allah kita simpan dengan baik. Selama itu memang kita bisa simpan tidak terpengaruhi oleh cuaca atau keadaan. Ya. Kemudian ada pembinaan peserta didik dalam bentuk pembiasaan dan lain sebagainya. Ada ekstrakurikuler, ada peningkatan kompetensi, dan terakhir ada prestasi dan evaluasi yang kami lakukan selama 1 tahun. Itu implementasi strategi yang mencoba saya terapkan, mudah-mudahan. Selanjutnya itu perkembangan dalam progres kurikulum, yaitu pembiasaan upacara di hari Senin, ya. Dengan alhamdulillah juga kami sudah berusaha untuk menertibkan anak-anak masuk pukul 07.00 dan di pulang itu jadwalnya adalah 40 ya, full day 5 hari dengan 2 kali istirahat, dan alhamdulillah anak-anak tidak komplain, ya. Kemudian pembiasaan berikutnya dalam progres kurikulum yaitu pembiasaan sholat duha
di hari Selasa dan di hari Kamis. Kami 2 hari melakukan sholat duha dan diikuti oleh para guru. Kemudian di pembiasaan berikutnya yaitu ada pembiasaan literasi di hari Rabu. Ini bukti literasi yang kami lakukan. Beberapa minggu yang lalu literasi kami masih menggunakan buku yang mereka bawa. Kemudian buku itu ditandai, kemudian kita ada pohon gelis, kemudian nanti akan ditanggungjawabkan kepada tim literasi, yaitu di sini ada Ibu Yasinta dan Ibu Papikrul, tim literasi dari sekolah. Kemudian minggu ini kita sudah disarankan untuk, karena kami juga jadi sampling Pak dari Perpustakaan Kabupaten Bogor, yaitu menggunakan e-book atau buku digital e-Bogor Cup. Jadi kami kemarin mendapat penghargaan sebagai pembaca terbanyak dari siswa. Kemudian sekarang juga diarahkan untuk membaca lagi melalui buku digital. Kemarin kami sudah mulai. Alhamdulillah dari sekian banyak, kami tidak mempersulit, tapi yang bisa menggunakan digital, kalau tidak kami tetap menghargai yang menggunakan buku biasa. Dan di hari Jumat ada pembiasaan yaitu Asmaul Husna, ya, Pak Ustadz kebetulan yang memimpin, dan diselipkan yang sifatnya keimanan dan ketakwaan. Progres kurikulum berikutnya yang sudah berkembang yaitu peningkatan kompetensi guru melalui IHT. Sebetulnya IHT itu kami sudah rutin Pak setiap tahun. Kebetulan kemarin mengenai implementasi kurikulum mereka kita ada IHT bersama. Persekolahan PGRI 1 dan persekolahan PGRI 2 kami lakukan IHT di narasumber dari Ibu Wulan, asal arahan daripada Bapak Pengawas Bapak Pala. Dan alhamdulillah kami sudah menjalankan dan sedikit-sedikit sudah menerapkan. Kemudian ada supervisi kelas, ada juga supervisi yang di lapangan yang sifatnya olahraga. Ini juga ada timnya, kebetulan timnya juga ikut, jadi kita tidak kerja sendiri, tapi kita kerjanya tim. Berikutnya daripada progres pengembangan guru, yaitu di bidang IT. Karena saya targetnya adalah guru harus memiliki kemampuan informatika, telekomunikasi dan lain sebagainya yang sifatnya digital atau yang sifatnya computerized, ya. Nah, di sini ada beberapa guru sejawat yang sudah memiliki kemampuan lebih. Akhirnya kami berdayakan, diantaranya kemarin itu IHT mengenai Microsoft 365, ya. Kita pertama kali pandemi, alhamdulillah sudah berjalan dan guru akhirnya bisa mengikuti. Kemudian yang keduanya itu mengenai Canva, ya, kita juga implementasikan Canva di setiap apapun itu coba pakai Canva, ya, karena di sini ada juga yang sudah pelatihan Canva sampai level 2 ya, Bu Widi ya, level 3 malahan ya. Kemudian juga kami menggunakan kemarin itu Google Suite, ya. Jadi semua yang sifatnya digital disimpan dalam satu drive gitu ya. Google Suite, Suite ya. Ya, itu. Jadi mencoba untuk computerize. Kenapa? Karena kita harus menyesuaikan dengan kemampuan anak. Jangan sampai anak duluan yang tahu, kita nggak tahu apa-apa gitu. Minimal kita sama, seperti itu, keinginan. Selanjutnya yaitu mengenai perkembangan proses kurikulum dalam penilaian. Alhamdulillah juga kami sudah menggunakan CBT atau Computer Based Test, yaitu tadi hikmah daripada COVID, ya. Kami tidak mundur lagi manual, tapi kami sudah Computer Based Test yang bisa menggunakan gadget, silahkan digunakan. Yang tidak bisa atau terkendala dengan gadget yang tidak support, dengan kuota yang tidak support, atau dengan sinyal yang tidak support, kami sediakan lab. Kami ada 2 laboratorium komputer yang bisa digunakan oleh anak-anak apabila terkendala dengan digital. Selanjutnya dalam perkembangan proses kurikulum dan dalam penilaian itu ada, kami sudah melaksanakan implementasi kurikulum, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila tema 1 dan tema 2.
Untuk tema 1 yaitu bangunlah jiwa raga, kami sudah menciptakan gerakan senam, tapi belum dipublikasikan ya, yang diciptakan oleh guru olahraga dan tim, kemudian diterapkan di anak-anak dan akhirnya membentuk suatu gerakan senam yang harmonis yang mungkin nanti insya Allah secepatnya akan dipublikasikan. Kemudian juga sudah melakukan gelar karya tema kedua, yaitu kemarin membangun jiwa kewirausahaan sejak dini, yaitu dengan tema kewirausahaan. Baru Selasa kemarin kami selesai di progres kurikulum. Kemudian perkembangan selanjutnya di kesiswaan, yaitu ada ekstrakurikuler, ada basket, ada 10. Di kami itu 10 plus 1 ekstrakurikuler wajib, yaitu pramuka. Ada basket, ada paduan suara, seni tari, pencak silat, marching band, kemudian poli, paskibra, karate, futsal, dan marawis. Alhamdulillah ini sudah mewakili minat bakat anak-anak dan cukup menjadi nilai jual kepada orang tua yang paham tentang minat bakat anak-anak, dan juga mereka sudah berprestasi walaupun masih di kalangan lokal istilahnya ya, masih di wilayah selatan. Untuk beberapa yang sudah tingkat internasional itu pencak silat ya, itu sudah tingkat internasional. Kemudian karate sudah tingkat provinsi. Ya, alhamdulillah kita hanya berusaha untuk mengembangkan minat dan bakat anak selain mungkin anak itu berkembang di dalam akademik. Dan akhirnya kita mendapatkan prestasi yaitu juara umum perseni persekolahan YPAP Kabupaten Bogor gugus 6 wilayah selatan tahun 2022. Mohon maaf ya PGRI 2. Kita mendapatkan 14 piala ya dalam semua mata lomba di tingkat, kemudian masuk ke tingkat kabupaten. Di tingkat kabupaten kita mendapatkan juara 2 paduan suara Pak, kemudian juara 3 silat tunggal. Selain itu prestasi anak kami yaitu juara 2 ngadongeng bahasa Sunda se-Kabupaten Bogor dan juara 1 ngabodon Festival Bahasa Ibu se-Kabupaten Bogor sampai tingkat provinsi, tapi tingkat provinsi kami kalah. Ya, tak apa-apa, kata saya nggak apa-apa. Yang penting kamu sudah punya label tingkat provinsi, walaupun tidak berhasil di tingkat provinsi. Itu prestasi-prestasi anak-anak untuk kebanggaan kami yang akhirnya menjadi nilai jual. Kemudian perkembangan proses kesiswaannya kita selalu bekerja sama dengan pihak kepolisian, dengan Satgas Pelajar untuk membina siswa, kemudian bekerja sama dengan Puskesmas dalam pemantauan kesehatan. Kita ikut gerakan bebas anemia dan zero new stunting yang dihadiri oleh Bapak Camat, dan sekarang berkelanjutan di setiap hari Kamis kami memantau anak-anak untuk meminum obat penambah darah. Alhamdulillahnya seperti itu. Kemudian untuk perkembangan progres Sapas ya mungkin standar ya. Untuk progres Sapas kami rehab ruang, kanopi tangga, kemudian pembuatan instalasi hidroponik karena ini juga berhubungan dengan proyek. Kemudian kami juga mengundang narasumber yang berkompeten di bidang hidroponik. Kebetulan juga tetangga, jadi bisa berdayakan. Kemudian juga ini ada ahlinya juga, guru kami 2, Bu Widi dengan Pak Pikrul, hidroponik juga. Itu tukang sayur katanya Pak. Sedikit saja mungkin dari Sapras. Kemudian itu saja yang bisa saya paparkan. Mungkin sama saja ya semuanya. Apa yang dipaparkan di setiap sekolah pasti memiliki suatu progres. Nah, progres itu mungkin ada yang tidak tercapai atau yang sudah tercapai. PR buat kami, apa yang belum tahun ini, insya Allah tahun depan bisa terwujud. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.